pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mulai ibadah Mana Rema pada pagi yang indah ini. Dan mari kita awali dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan pada pagi yang indah ini, di mana Tuhan sudah memberikan sesuatu yang begitu indah dalam hidup ini Tuhan. Tuhan sudah melindungi istirahat kami sepanjang malam, dan pagi-pagi kami bangun Tuhan dengan perenungan Mana Rema yang merupakan bekal bagi kehidupan kami. Awal daripada aktivitas kami sepanjang hari ini, dari pagi hingga sampai malam. Mari Tuhan bekali hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat Natal, dan selamat menyambut tahun baru 2021. Mari kita mulai pembacaan kita pada pagi hari ini di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Demikian bunyinya, Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah suatu anugerah yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Di sini ditulis, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, Allah mengasihi semua umat manusia yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, Dia ingin memberikan kita semua kelepasan dari hidup yang sudah tidak ada harapan ini kepada satu kehidupan yang kekal, dengan memberikan anaknya yang tunggal, yang pada hari ini kita peringati hari kelahirannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu kasih yang mengagumkan. Kasih Allah ini adalah satu kasih yang luar biasa, karena Dia menganugerahkan anak yang tunggal, satu-satunya anak. Dia rela memberikan kepada dunia ini, kepada manusia yang percaya, untuk menebus semua dosa-dosa manusia ini. Tuhan memberikan bukan hanya kepada orang percaya, selalu menanti dan menunggu supaya semua orang yang ada di dunia ini terselamatkan. Dia selalu memberikan kesempatan kepada kita, yang pada pagi hari ini kita peringati hari kelahirannya, yaitu putra yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Karena dalam firman Tuhan dikatakan, barang siapa yang percaya tidak akan binasa. Percaya kepada siapa? Percaya kepada kelahiran Yesus Kristus. Dan peringatan Natal, perayaan Natal yang kita rayakan pada hari-hari ini, pada tahun ini, adalah lain dengan perayaan Natal yang pernah kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya, di mana di dalam situasi COVID, pandemi yang tak kunjung selesai ini, namun saya dan percaya tidak mengurangi sukacita kita di dalam kita merayakan Natal, menyambut kelahiran Kristus di dalam setiap hati orang-orang percaya. Karena di dalam hati orang percaya, di situ ada pengharapan yang kekal, hidup kekal bersama Kristus di surga yang mulia. Itulah yang harus ada di dalam setiap hati dan pikiran kita, yang selalu mewarnai kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita tidak perlu ragu-ragu, menyesuaikan, mengeluh dengan situasi yang pada saat ini, yang membuat semua manusia di muka bumi ini mengalami satu keresahan dengan adanya pandemi COVID yang sangat mematikan ini, yang selalu mewarnai kehidupan kita. Biarlah kita tetap berharap kepada Dia, di mana Sang Putra Yesus Kristus yang sudah dianugerahkan kepada kita, orang-orang percaya.
kita tetapkan hati kita dengan tidak ragu-ragu lagi. Kita letakkan hidup ini sebenarnya tangan Tuhan. Karena hari ini lahirlah Juru Selamat dunia yang memberikan pengharapan bagi kita manusia. Tentunya kita masih hidup di dunia ini. Berbagai masalah terjadi dalam hidup kita. Ketakutan menghadapi pandemi. Ketakutan akan ekonomi kita. Banyak orang yang berhenti dari bekerja. Tidak ada penghasilan. Segala sesuatu cukup meresahkan dalam hidup kita. Tapi lewat ibadah Natal pada pagi hari ini, lewat sukacita Natal pada pagi hari ini, kita tidak perlu terpengaruh dengan situasi ini. Karena sukacita Natal yang memberikan pengharapan yang pasti bagi kita turun di dalam setiap hati orang percaya. Terang yang sesungguhnya sudah datang di dunia ini, yang sanggup menerangi setiap kehidupan umat manusia yang percaya kepada Dia. Mari kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9, di sini dituliskan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia. Siapakah terang itu? Yesus Kristus adalah terang dunia. Bahkan firman Tuhan mengatakan, kita orang-orang percaya kepadanya, kita ini adalah terang dunia, di mana benih-benih terang dari Yesus Kristus ada di dalam kehidupan setiap orang percaya. Biarlah kita sadar, kita cukup mengerti bahwa terang yang ada dalam hidup kita ini harus terpancar di dalam dunia yang gelap ini. Sebagai satu kesaksian bahwa kita ini adalah anak-anak terang. Kita koreksi, kita introspeksi akan kehidupan kita secara pribadi. Adakah yang kurang? Adakah yang tidak berkenan di hati Tuhan? Dengan perbuatan, karakter, sifat-sifat kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pada pagi hari ini, terang yang sesungguhnya itu sudah datang dalam kehidupan kita. Yang sanggup menerangi hidup kita, yang sanggup memancarkan terang itu di dalam dunia yang gelap ini. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita selanjutnya baca di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-4. Di sini ditulis, dalam Dia, dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, dalam Yesus ada hidup. Hidup itu adalah terang manusia. Siapakah Yesus itu? Yesus yang kita rayakan lewat Natal pada pagi hari ini adalah anugerah yang terbesar yang sudah Bapak berikan kepada kita. Untuk itu, lewat ibadah Natal pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kiranya kuasa Roh Kudus sanggup merubah setiap hati dan pikiran kita, merubah karakter kita, agar kita boleh hidup benar-benar menjadi terang yang sanggup menerangi dunia yang gelap ini. Karena kita ini adalah anak-anak terang. Hidup ini harus berubah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Terlebih di dalam kita menghadapi dunia yang penuh dengan kesulitan, dunia yang penuh dengan segala keresahan ini. Mari kita bangun iman Kristiani, iman percaya kita seturut dengan kehendak Bapa. Hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak perlu kita pikir yang lama, kita minta kepada Tuhan. Mari Tuhan, rubahlah hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami memiliki karakter yang seturut dengan kehendak-Mu. Hidup kami boleh menjadi terang, hidup kami boleh menjadi saksi di dalam dunia yang gelap ini. Biarlah Tuhan sedia memberikan kekuatan pada kita, yang pada akhirnya mari kita baca di dalam
Injil Yohanes pasal yang ke-1 juga di dalam ayat yang ke-12. Demikian bunyinya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Siapa yang percaya di dalam Yesus Kristus, yaitu anugerah yang agung yang Tuhan berikan kepada kami semua pada pagi hari ini. Kita ini memiliki sebuah identitas, kita adalah anak-anak Allah, anak raja, ya, anak Allah. Tentunya semua sifat dan karakter kita harus terus seturut dengan kehendak Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di tengah-tengah suasana yang meresahkan ini, suasana yang penuh dengan hal-hal yang menakutkan ini, kita orang percaya, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut. Sekali lagi, kita tidak perlu takut. Sebagaimana ketika malaikat surgawi datang kepada gembala-gembala, apa yang dikatakan? Jangan takut. Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, apa yang dikatakan? Jangan takut. Ya, mungkin kita semua memikirkan hal yang mustahil, hal sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Namun, mari kita baca, di dalam Yesus tidak ada barang yang mustahil. Di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, Injil Lukas pasal yang Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-37. Ya, di sini dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, maka jawab Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Di sini kita bisa melihat, ya, sikap Maria ketika mendengar berita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel itu. Dia mengatakan tidak ada barang yang mustahil. Maria menyambutnya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya, demikian juga bagi kita. Ketika kita merayakan Natal pada pagi hari ini, kita menerima kelahiran Kristus di dalam hati dan pikiran kita. Kita menerima identitas kita, bahwa kita sebagai orang percaya, kita memiliki status sebagai anak-anak Allah. Maka sadarlah bahwa sesungguhnya aku ini, kita semua ini adalah hamba-hamba Tuhan. Jadilah padamu Tuhan menurut perkataanmu. Jadilah segala sesuatu menurut kehendak-Mu Tuhan di dalam hati kami. Untuk itu mari Tuhan, biarlah Kudus yang memimpin hidup ini, memberi kekuatan, menyertai, memberi pengharapan, agar kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang sanggup mengerjakan segala kehendak-Mu. Biarlah lewat hidup ini, nama Tuhan dipermuliakan. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, pada akhir pemberitaan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu yang sudah Tuhan berikan bagi kami, yaitu anugerah lahirnya Yesus Kristus, datangnya terang yang sesungguhnya dalam hati dan pikiran kami. Untuk itu mari Tuhan, ubahlah hati pikiran kami Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Kami sadar Tuhan, bahwa kami adalah hamba-hamba-Mu yang sanggup melakukan segala kehendak-Mu. Mari Tuhan, pimpinlah setiap langkah kami, pimpinlah setiap aktivitas kami. Jadikan Tuhan, hidup ini senantiasa berkenan dan seturut kehendak-Mu. Biarlah terang yang sesungguhnya
terang yang sebenar yang sudah turun di dalam setiap hati dan pikiran kami boleh menjadi terang di dalam lingkungan kehidupan kami dalam dunia yang gelap ini. Kami percaya Tuhan, ya Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati dengan kesehatan yang sempurna, berkati di dalam kehidupan ekonominya, berkati dalam kehidupan keluarganya. Biar nama Tuhan sendiri dipermuliakan. Tak lupa Tuhan, hamba berdoa untuk bangsa dan negara. Ya Tuhan, pulihkan bangsa dan negara kami Tuhan. Segera lalukan Tuhan pandemi COVID-19 ini dari muka bumi teristimewa di muka bumi Indonesia ini. Mari Tuhan pulihkan kehidupan ekonomi bangsa kami Indonesia tercinta ini. Sehingga semua rakyat Tuhan boleh mengalami satu pemulihan, hidup dengan satu sukacita, dan negara kami penuh dengan kedamaian, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.